Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Raka. Raka tinggal bersama ayahnya yang bekerja sebagai penebang kayu. Setiap hari, ayahnya pergi ke hutan membawa kapak besar untuk menebang pohon. Hasil dari pohon yang ditebang, ayah akan jual kayunya ke desa-desa. Sejak kecil, Raka sering ikut menemani ayahnya ke hutan. Hutan itu dulu sangat lebat dan indah. Burung-burung bernyanyi di pagi hari, angin berbisik di antara daun-daun. Dan sinar matahari menari di tanah yang tertutup bayangan pohon yang lebat. Seperti biasa, Raka setiap pagi pergi mengikuti ayah ke hutan untuk memotong pohon. Setiap hari ia lalui tanpa lelah. Begitupun sang ayah. Mereka melakukannya dengan semangat. Namun tahun demi tahun, Raka mulai melihat sesuatu yang berubah. Semakin banyak pohon yang hilang. Tanah yang dulu sejuk mulai terasa panas. Dan burung-burung yang dulu ramai bernyanyi kini jarang terdengar. Suatu sore, ketika mereka sedang beristirahat di bawah pohon besar, Raka bertanya kepada ayahnya. Ayah, kenapa kita terus menebang pohon? Kalau pohonnya habis, gimana ayah? Mendengar pertanyaan Raka, ayahnya menghela napas panjang karena ia tahu ini pekerjaan yang salah. Tetapi karena pekerjaan inilah yang memberikan mereka makan dan minum sehari-hari. Kayu adalah pekerjaan kita, Raka. Dari kayu itulah kita bisa membeli makanan dan hidup. Mendengar ucapan ayah, Raka mengangguk. Tetapi hatinya masih merasa tidak tenang. Ia memandang hutan di sekelilingnya. Banyak tempat yang sekarang hanya menjadi tanah kosong. Ia merasa sedih dan merasa bersalah akan apa yang sudah ayah dan ia lakukan kepada hutan ini. Apa yang harus aku lakukan untuk mengembalikan hutan ini agar bisa kembali seperti dulu? Suatu hari, Raka menemukan sesuatu yang kecil di tanah. Itu adalah sebuah biji pohon yang jatuh dari dahan. Sambil berjalan, Raka tak henti memandangi benih di tangannya. Pikirannya dipenuhi rasa ingin tahu yang besar. Ini biji apa ya? Apakah biji ini berguna? Apakah dari biji kecil ini bisa tumbuh pohon besar? Perjalanan pulang, Raka tetap berpikir mengenai biji itu. Sesampainya di rumah, ia berpikir sejenak. Pak, aku coba tanam aja biji ini di depan rumah. Siapa tahu biji ini bisa menjadi pohon besar. Lalu, Raka menanam biji itu di dekat rumahnya. Ia menyiramnya dengan air setiap pagi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya, ia tetap menyiram tanah itu dengan semangat. Beberapa hari kemudian, sebuah tunas kecil hijau muncul dari tanah. Raka sangat gembira. Wah, ternyata biji kecil ini benar-benar bisa menjadi pohon. Kalau begitu, aku punya ide besar nih. Saat itulah sebuah ide muncul di kepalanya. Ia ingin mengubah hutan itu menjadi hutan yang lebat lagi. Keesokan harinya, ketika ayahnya menebang pohon di hutan, Raka mengambil beberapa biji dari tanah. Ia menanam biji-biji itu di tempat yang kosong. Seharian ia melakukan itu dengan semangat. Ayahnya melihatnya penasaran apa yang dilakukan Raka seharian ini. Dan ia bertanya, Apa yang kamu lakukan, Raka? Dari tadi, ayah melihatmu menggali tanah di berbagai tempat. Aku menanam pohon baru agar hutan ini tetap lebat dan tidak gundul lagi. Aku merasa bersalah selama ini. Mendengar ucapan Raka, ayahnya tersenyum kecil. Ia tidak melarang Raka, namun ia berkata, Pohon membutuhkan waktu yang sangat lama untuk tumbuh. Kamu tanam sekarang, besok belum tentu bertumbuh. Mendengar ucapan ayahnya, Raka tidak menyerah. Setiap hari ia melakukan hal yang sama.
Jika ayahnya menebang satu pohon, Raka akan menanam 2 atau 3 biji baru. Ia selalu berjanji akan tetap menjaga hutan ini agar tidak habis dan tetap terjaga kelestariannya. Musim berganti, hujan datang dan pergi, angin bertiup membawa biji-biji baru. Tunas-tunas kecil mulai tumbuh di tanah yang dulu kosong. Tunas itu bertumbuh segar dan sehat. Beberapa tahun berlalu, pohon-pohon kecil itu mulai tumbuh lebih tinggi. Daun-daunnya mulai memberi bayangan. Burung-burung kecil mulai kembali. Suara merdunya memberikan bunyi yang indah di dalam hutan. Suatu hari, ayah Raka berjalan melewati bagian hutan yang dulu kosong. Namun sekarang, tempat itu penuh pohon muda yang hijau. Lihatlah semua ini. Dulu, ini hanyalah bibit kecil. Sekarang, hutan ini adalah warisan kita. Setelah bertahun-tahun, hutan menyambutnya pulang. Lebih indah dari yang dia ingat. Ayah sangat terkejut melihat hutan ini sudah kembali hijau dan sangat sejuk sekali. Semua pohon ini dari mana datangnya? Apa yang sudah terjadi dengan hutan ini? Apakah ada keajaiban? Aku berhasil mengembalikan hutan ini. Aku menanamnya sedikit demi sedikit dan jadilah seperti ini. Raka tersenyum bahagia dan bangga akan dirinya yang sudah berhasil mengembalikan hutan ini. Ayahnya menatap anaknya dengan bangga. Ia baru menyadari sesuatu yang penting. Selama ini ia hanya menebang pohon, tetapi Raka menumbuhkan masa depan hutan. Beberapa penduduk desa mulai memperhatikan apa yang telah dilakukan Raka. Mereka melihat bagaimana pohon-pohon kecil itu tumbuh menjadi pohon baru dan hutan yang lebat. Akhirnya banyak orang mulai mengikuti teladan Raka. Setiap kali mereka menebang pohon, mereka juga menanam yang baru. Tahun demi tahun berlalu, hutan di sekitar desa kembali hijau dan indah. Burung-burung kembali berkicau merdu, udara kembali sejuk, hutan kembali hijau dan indah. Ketika Raka sudah dewasa, orang-orang di desa sering bercerita tentangnya. Hutan ini tumbuh kembali karena seorang anak kecil yang tidak berhenti menanam pohon. Padahal semuanya dimulai dari satu biji kecil dan satu ide sederhana. Perubahan besar sering dimulai dari tindakan kecil. Satu orang mungkin tidak bisa mengubah segalanya dalam satu hari. Tapi, jika kita melakukan kebaikan sedikit demi sedikit, setiap hari akan bertumbuh menjadi baik. Suatu hari, kebaikan itu bisa tumbuh menjadi sesuatu yang besar dan bermanfaat bagi banyak orang. Seperti Raka yang menanam satu biji kecil dan akhirnya membantu menumbuhkan sebuah hutan. Adik-adik di rumah juga harus seperti Raka ya, melakukan kebaikan kecil setiap harinya. Cerita Raka sudah selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Bye-bye teman-teman. Terus datang dan intip channel ini ya, karena banyak cerita seru dan menarik lainnya.